Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kandang Ilmu. Pada kesempatan ini Kandang Ilmu akan berbagi pengalaman masalah pengisian motor Supra X125 injeksi. Karena untuk motor Supra X125 injeksi, kiprahnya itu sangat mahal sekali. Berkisaran 450.000 sampai 500.000-an untuk harga kiprahnya. Sangat luar biasa. Dan permasalahan motor tersebut itu akinya tidak bisa mengisi setrum. Untuk pengisian setrum itu jalurnya adalah sepul, kemudian dari sepul ke kiproh baru ke aki. Karena sepul Supra X125 injeksi itu kabel yang keluar dari sepul itu cuma satu untuk masuk ke kiproh, kemudian kiproh membagi ke lampu besar dan ke pengisian. Jadi makanya kiprohnya itu sangat mahal sekali. Motor ini tiba-tiba mati sendiri karena kehabisan setrum. Apabila kiproh masih sehat, sepulnya masih sehat, walaupun akinya habis, motor bisa berbunyi atau masih bisa jalan walaupun tidak sempurna. Itu masih apabila kiproh dan sepulnya itu masih sehat. Permasalahan motor injeksi ini atau Supra X125 injeksi ini, permasalahannya adalah kiprohnya masih sehat, sepulnya tidak kebakar, tetapi tidak bisa mengisi setrum ke aki. Kemudian agak memutar otak sedikit ya. Kenapa sepulnya tidak kebakar, kiprohnya masih normal, kok akinya tidak bisa isi setrum. Padahal aki tersebut adalah aki baru. Karena baru dibengkelkan itu ganti aki beberapa hari atau sekitarnya itu 1 minggu, itu motornya itu mati kembali atau tiba-tiba mati sendiri karena tidak ada suplai setrum yang masuk ke aki. Kemudian dibawa ke bengkel saya dan cerita dari yang mempunyai motor itu ceritanya begitu, ini habis ganti aki tapi dipakai 1 minggu tiba-tiba mati ya. Oke. Kemudian saya buka tebengnya, saya cek kiproknya, ternyata kiproknya itu masih normal. Kiproknya masih normal, kenapa kok tidak mengisi ya? Akhirnya saya bongkar sepulnya. Setelah saya bongkar sepulnya, dilihat sekilas sepulnya tidak ada yang terbakar. Kemudian saya tes pakai multitester. Untuk mengetes sepul memakai multitester, sepulnya itu ground atau tidak. Karena sepul ini, sepul khususnya motor Supra injeksi ini, itu kabelnya itu cuma satu yang keluar untuk masuk ke kiproh. Jadi penggulungannya itu kabel awal itu dari untuk massa, terus kabel akhirnya itu untuk pengisian masuk ke kiproh. Untuk mengetahui sepul ini ground atau tidak, karena dilihat dari kawatnya itu masih normal, tidak ada yang kebakar ya, sama sekali tidak ada yang kebakar. Nah, saya cek pakai multitester. Untuk pengecekan
Untuk kawat awal atau kawat yang ke masa ini saya lepas. Ini sudah saya lepas kawatnya ya. Harusnya apabila kawat masa ini dilepas kemudian di tester ujung kawat ke keren, besi keren ini harusnya itu tidak nyambung atau tidak ada connect setrum ya. Saya lepas kawat yang dari masa untuk kepastian apakah spoolnya ini ada yang ground atau tidak. Setelah kawat yang ke masa saya lepas, terus di multitester ternyata masih ground ke masa atau ke keren. Harusnya ini tidak ground ya. Harusnya kawat ini tidak ground apabila ditempelkan ke keren, ke besi keren ini harusnya tidak ada ground. Ternyata ini masih ground. Padahal gulungan ini ada pembatasnya atau ada pelapisnya yang membuat supaya tidak ground ke besi. Setelah saya terkena ground, kemudian saluran atau penghubung dari kawat menuju ke kabel yang warna putih ya, saya tempelkan lagi melalui ujung multitester 2, ternyata masih bunyi. Akhirnya untuk kepastian atau untuk memastikan apakah ini ground atau tidak, apa karena penyebab lain kenapa spool ini ground, akhirnya ujung kawat yang menuju ke kabel putih atau yang menuju ke kabel setrum itu saya lepas juga. Kemudian setelah dilepas saya cek kembali, tidak ada yang ground atau tidak bunyi. Jadi apabila tidak bunyi berarti sudah tidak ground. Kemudian penghubung ini yang penting sekali, itu penghubung antara kawat ke kabel putih yang menuju kiprok itu saya tester lagi. Ternyata penyebab ground atau penyebab spool ini tidak bisa mengisi itu penghubungnya ini bermasalah. Penghubung kawat dengan kabel putih itu harusnya tidak menempel ke masa. Ternyata penghubung ini menempel ke masa. Jadi problemnya itu sudah ketemu. Yang menyebabkan pengisiannya itu tidak full itu penghubung kawat yang menuju ke kabel putih ternyata bermasalah atau ground. Yang akhirnya kawat terakhir ini, kawat yang harusnya ke penghubung baru ke kabel putih, saya langsungkan ke kabel, tidak melalui penghubung yang ada di keren ini. Setelah dihubungkan langsung antara kawat dengan kabelnya itu saya sambungkan langsung saja. Setelah dites tidak ada yang ground. Dan itu cara menunjukkan ternyata permasalahan motor Supra X125 ini itu adalah penghubung antara kawat yang menuju ke kabel pengisian itu yang bermasalah. Oke, itu tadi cara pengecekan pengisian spool. Jadi apabila ada problem atau masalah seperti itu, kita harus teliti, harus dicek semuanya terlebih dahulu. Jadi karena harga-harga itu sangat mahal sekali. Jadi kita harus benar-benar teliti pengecekannya. Apabila ada
kelihatan ini rusak harus diganti, baru kita ganti. Tapi apabila ini masih normal, kenapa ada bermasalah atau kenapa bermasalah? Jadi kita harus sangat teliti sekali untuk permasalahan setrum atau permasalahan pengisian. Kayak gitu aja ya cara mengetes pengisian untuk Supra X125 injeksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.